Pak, terkait dengan PAD, salah satu poin yang disampaikan juga oleh Pak Mendagri yakni adalah kepala daerah ini harus lebih kreatif lagi dalam memaksimalkan atau mengoptimalkan PAD dan juga aset-aset yang ada di daerah. Nah, dari Bapak sendiri seperti apa Anda mengoptimalkan di daerah Cilacap atau upaya begitu ya? Ya. Cilacap kan kebetulan kita wilayah dari Jawa Tengah, 35 kabupaten kota, salah satunya Cilacap. Dan kita memang Cilacap dari dulu sejak tahun 70-an itu menjadi daerah tujuan untuk industri pengolahan. Jadi di tahun 70 ada Pertamina masuk, di situ mengolah minyak, tapi kita bukan penghasil minyak, kita hanya pengolah minyak. Sedangkan minyak yang diolah di Cilacap ini adalah minyak yang kebanyakan yang dari impor dari luar negeri, sehingga memang kita bagi hasilnya itu tidak optimal, bahkan tidak sangat sedikit kecil. Ini berbeda dengan daerah-daerah yang menghasilkan minyak. Terus di kita juga ada industri pengolahan batu bara menjadi energi listrik atau PLTU. Kita bukan penghasil batu baranya, tapi kita pengolah batu bara menjadi energi listrik, sehingga juga tidak ada kontribusi untuk PAD. Sehingga kebijakan yang saya ambil ke depan adalah mengoptimalkan sisi bisnis yang ada di Pertamina, yang ada di PLTU ataupun yang lain dengan menggandeng nanti kita optimalkan BUMD. Jadi BUMD ini untuk bisa masuk ke unit-unit bisnis turunan yang ada di dalam industri tersebut. Yang harapannya ini nanti kita meningkatkan PAD, tapi bukan dari pajak yang membebankan masyarakat, kan kasihan. Kalau pajak ditingkatkan tapi yang membebankan masyarakat. Tapi kita lagi berupaya dengan konsep birokrasi entrepreneurship ini yang didorong adalah penguatan BUMD untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada, dan kita wajibkan nanti industri-industri yang akan masuk ke Cilacap yang sedang kita tawarkan wajib untuk bekerja sama atau bersinergi dengan perusahaan daerah. Itu adalah yang tadi disampaikan pesan oleh Pak Mendagri untuk meningkatkan kemandirian daerah. Oke, nah Bapak juga sempat menyebutkan nih di daerah Cilacap sendiri selain pengolahannya begitu ya, pariwisata ini juga menjadi salah satu daya tarik utama begitu ya, bisa menjadi potensi begitu. Kemudian salah satunya adalah batik Cilacap begitu, betul ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Cilacap begitu ya untuk benar-benar membuka batik Cilacap ini bisa menjadi usaha yang berkelanjutan begitu Pak? Sebenarnya kita lagi mendorong salah satu pengungkit pendapatan asli daerah kan dari ekonomi sirkuler atau dari ekonomi yang saling sinergi. Artinya tidak hanya UMKM. UMKM oke, ada batik-batik khas daerah khususnya dari Cilacap, tapi kita lagi berupaya Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Dinas Penanaman Modal itu berkolaborasi untuk mengisi, membuat event tahunan diisi. Bahwa kita dorong setiap bulan harus wajib ada event-event yang mendorong tentang orang untuk datang ke Cilacap. Baik itu event budaya, event seni, termasuk yang sedang kita dorong event olahraga. Jadi mungkin membuat lari tingkat nasional, lari tingkat Jawa Tengah, ataupun turnamen-turnamen golf, turnamen badminton, turnamen olahraga yang ada di Cilacap untuk mereka minimal datang ke Cilacap, terus kemudian kan datang sehari dua hari. Di waktu kosongnya, dia bisa menikmati UMKM, menikmati kuliner, dan juga menikmati wisata. Artinya, selain event-event budaya yang sudah ada, kayak kita ada tasakuran laut atau festival nelayan, juga ada festival bumi yang ada di masing-masing desa, festival Bombong PP, festival pariwisata juga banyak. Ini harapannya mengisi setiap bulan kalender event di tahun ini untuk mendatangkan wisatawan baik dari Jawa Tengah atau dari luar Jawa Tengah yang pada akhirnya nanti akan bisa untuk meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM yang di dalamnya ada pengrajin batik. Jadi pengungkitnya dari event-event yang akan berupaya kita optimalkan.